Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirik dan beat secepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabila Kaiwalahira. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari karbon. Daur karbon merupakan salah satu siklus biokimia mendaur ulang unsur karbon sebagai penyusun tubuh makhluk hidup. Unsur karbon yang didaur ulang dari makhluk hidup yang mati akan digunakan oleh makhluk hidup yang lainnya. Saya Cecilia akan menjelaskan beberapa tentang daun karbon melibatkan beberapa proses penting. 1. Fotosintesis. Tumbuhan mengambil karbon dioksida dari udara dan mengubahnya menjadi glukosa menggunakan energi matahari. 2. Respirasi, yaitu organisme mengambil glukosa dan mengoksidasi atau mengurai menjadi CO2 dan air dan melepaskan energi. Yang ketiga ada dekomposisi. Dekomposisi merupakan organisme pengurai mengurai bahan organik mati menjadi senyawa sederhana seperti CO2. Melalui proses dekomposisi ini membebaskan karbon kembali ke lingkungan. Yang keempat ada pembakaran. Ketika materi organik terbakar, karbon yang terperangkap di dalamnya dilepaskan kembali ke atmosfer sebagai CO2. Oke, sur. Selanjutnya yang kelima, sedimentasi. Sedimentasi merupakan karbon dioksida yang terlarut dalam air laut diambil oleh tumbuhan, hewan laut untuk membangun suatu kerangka kalsium karbonat. Selanjutnya ada manfaat dari daur karbon. Adapun beberapa manfaat dari daur karbon yaitu yang pertama, dapat membantu mengatur iklim bumi dan mengontrol karbon dioksida di atmosfer. Yang kedua, dapat mendukung pertumbuhan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, sebagai sumber energi dari bahan bakar fosil. Yang keempat, dapat menyimpan karbon dalam jangka waktu yang panjang. Yang kelima, sebagai komponen utama dari suatu material. Itulah beberapa contoh dari manfaat daur karbon. Dampak daur karbon. Yang pertama ada pemanasan global. Pemanasan global penambahan karbon dioksida CO2 ke atmosfer melalui pembakaran bahan bakar fosil yang meningkatkan efek rumah kaca, yang menyebabkan peningkatan suhu global dan perubahan iklim yang merugikan. Yang kedua, perubahan iklim ekstrim. Peningkatan suhu global menyebabkan perubahan iklim ekstrim seperti cuaca banjir, kekeringan, dan badai yang lebih intens. Ketiga, perubahan ekosistem. Perubahan iklim yang dipicu oleh daur karbon dapat mengganggu ekosistem, mengubah distribusi spesies, kehilangan habitat, dan mempengaruhi pola imigrasi hewan. Yang keempat, pengasaman laut. CO2 yang larut di laut bereaksi dengan air laut, membentuk asam karbonat yang meningkatkan keasaman air laut. Ini dapat merusak terumbu karang, moluska, dan organisme laut lainnya. Yang kelima, pengaruh kesehatan bagi manusia. Pencemaran udara akibat dari emisi karbon dioksida dan partikel lain dari pembakaran bahan bakar fosil dapat menyebabkan masalah kesehatan pada manusia, seperti gangguan pernafasan dan penyakit kardiovaskular.